Baik, selamat siang sahabat Geo. Kita sekarang berada di lokasi yang ketiga, yaitu di Daerah Coban Pelangi. Coban Pelangi ini merupakan destinasi wisata yang berada di daerah perbatasan antara Desa Gubuk-Laka dengan Desa Ngadas di Kecamatan Poncobujemo, Kabupaten Malang. Oke, sahabat Geo, teman-teman semuanya, kita sekarang bisa melihat di sini ada beberapa informasi batuan ya. Ini kita tahu bahwa daerah Coban Pelangi ini dekat dengan daerah vulkanik atau dikelilingi oleh gunung berapi Bromo, Semeru, dan gunung berapi Purba yang kita sebut dengan gunung api Banter ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa struktur batuan yang ada di daerah Coban Pelangi ini merupakan daerah dengan jenis batuan adalah batuan tebu ya. Itu bisa terdiri dari batuan andesit ya, maupun batuan basal. Kita bisa lihat struktur dari batuan beku di depan kita ini. Ini kita sebut dengan struktur batuan lembar atau kita sebut dengan sitting joint. Kita bisa melihat dari struktur batuan tersebut, kita bisa melihat dari ketebalan setiap material yang diciptakan oleh gunung berapi. Nah, ini ada mulai dari yang paling bawah, itu bisa kita identifikasi bahwa batuan yang berada di bawah ini umurnya lebih tua daripada batuan yang berada di atasnya. Kemudian di batuan-batuan ini itu ada struktur lembar atau kita sebut dengan sitting joint. Itu menunjukkan bahwa daerahnya dialiri oleh lava yang keluar, kemudian mengalami pengendapan ya, dan ditumpuk oleh beberapa batuan lagi dari hasil erupsi gunung berapi. Di situ ada ketebalan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu gunung berapi bisa kita identifikasi bahwa erupsi gunung berapi di tahun tersebut sangat buruk. Ini bisa dilihat dari keluarnya material yang dimuntahkan oleh gunung berapi tersebut. Secara iklim suhu kita berada di daerah dengan ketinggian 1.300 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Itu menunjukkan daerahnya berada di iklim sedang mendekati ke iklim sejuk ya. Secara iklim suhu kita bisa tahu dari jenis-jenis tanaman yang berada di sekitar sini, yaitu tanaman yang kita lihat ya. Di sini kita temukan ada tanaman pakis ya. Di tanaman yang berada di daerah beriklim sedang hingga sejuk. Kemudian ada juga beberapa tanaman seperti tanaman daun sorghum, seperti tanaman cemara ya. Ini bisa dilihat di sekitar di sekeliling kita. Nah, ini saya akan menunjukkan beberapa jenis tanah yang berada di daerah Coban Pelangi ya. Ini kita bisa lihat ya. Ini tanahnya di sini. Nah, ini tanahnya kalau dari ciri-ciri fisik, ini tanahnya berwarna gelap, jadi coklat agak kehitaman sampai ke hitam. Tanahnya agak ini ya, tanahnya berpasir dan sedikit lempung ya kalau kita lihat ya. Nah, bentuk tanahnya jenisnya adalah tanah vulkanik karena memang dia berada di sekitar area gunung berapi, sehingga tanah ini berasal dari hasil pelapukan
batuan-batuan vulkanik ya, seperti batuan beku seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini sangat subur sekali ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar itu dengan menanami tumbuhan hortikultura seperti sayur dan buah ya. Ini sangat cocok sekali untuk tanaman seperti wortel dan kentang. Ini kita bisa lihat juga di sini terdapat pelapukan biologi teman-teman. Ya. Nah ini ada beberapa tanaman yang sudah hidup di batuan. Nah ini menunjukkan bahwa ini terjadi proses sedikit demi sedikit pelapukan biologi ya, pelapukan biologi oleh akar tanaman seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Di belakang saya di sini ada hulu Sungai Amprom yang mengalir melewati hingga ke Kota Malang di daerah Kedunggadang. Di sini kita bisa mempelajari terkait dengan hidrologi, yaitu morfologi sungai. Kita tahu bahwa daerah morfologi sungai di daerah hulu, kita bisa lihat di situ ada karakteristik di sungai di daerah hulu. Ini kita bisa lihat airnya sangat jernih, alirannya deras ya, karena memang elevasinya lumayan tinggi. Kemudian daerahnya untuk dasar sungainya tidak terlalu dalam, jadi kita bisa melihat bahwa sungai ini cukup dangkal ya. Terus kemudian di sini ada beberapa bongkah batu besar ya yang kita ketemui di sini, bongkah batu besar. Ini menunjukkan bahwa daerah ini dekat sekali dengan gunung berapi ya. Ini menunjukkan bahwa erupsi gunung berapi yang mengeluarkan foam atau kita sebut dengan ukuran batu yang berukuran cukup tinggi, cukup besar. Batu yang berukuran cukup besar ini berada di sekitar Sungai Amprom ini ya. Ini menunjukkan bahwa daerahnya dekat bawah sumber dari erupsi gunung berapi. Nah, mengapa di daerah dekat dengan gunung berapi ini batuannya ukurannya cukup besar? Karena memang transportasi itu hubungannya dengan massa batuan sendiri ya. Karena batuannya masanya cukup besar, maka transportasinya batuan tersebut tidak bisa terlalu jauh dari sumber letusan, terus dari sumber erupsi gunung berapinya. Maka di sini banyak sekali kita temui batuan-batuan yang ukurannya cukup besar. Ini kita sebut dengan foam atau eflata yang berukuran cukup tinggi. Oke, teman-teman semuanya, ini salah satu eflata atau material yang dimuntahkan oleh letusan gunung berapi. Nah, ini material padat yang salah satunya kita sebut dengan foam, yaitu material padat atau eflata yang ukurannya cukup besar ya. Ini yang sering kita temui di daerah hulu sungai, terutama daerah yang berada di dekat dengan erupsi gunung berapi. Ini kita bisa melihat di sekitar foam ini atau batuan yang besar ini sudah banyak ditumbuhi oleh lichens ya, yaitu sejenis tanaman lumut kerak ya, atau kita sebut dengan tumbuhan perintis. Ini yang hidup biasanya berada di sekitar batuan. Oke, teman-teman semuanya, kita menemukan spring ya. Jadi ini adalah mata air yang berada di daerah lereng pegunungan
kita lihat di situ ada lapisan batuan beku yang ada di lereng daerah Coban Pelangi ya. Kita lihat di situ ada air yang mengalir melalui celah-celah batuan. Di sini kita identifikasi bahwa daerah ini terjadi pergerakan lempeng atau pergerakan batuan, sehingga batuan-batuan ini retak ya ataupun patah sehingga menghasilkan celah-celah batuan. Air yang berada di akuifer keluar melalui celah-celah tersebut membentuk mata air atau spring seperti yang ada di sebelah ini ya, sebelah kiri ini. Oke, kalau saya kita coba lihat ini sudah semakin dekat dengan air terjun. Oke, kita sampai ke Coban Pelangi. Ya, ini terus air terjun yang cukup tinggi, airnya turun dari ketinggian sekitar 110 meter. Jadi dari atas hingga ke ini ketinggiannya sekitar 110 meter. Ini adalah daerah hulu dari Sungai Amprong yang mengalir di wilayah Kota Malang.